Jakarta 2 itu nilainya berapa, Ton? Itu ada yang ngasih 200, 250. Katakanlah misalnya kalau 50.000 suaranya dikali 200.000 itu hanya pemberian saja, Ya, di luar yang lain ya? Di luar yang lain. Itu sudah 10 miliar Ya, sendiri? 10 miliar sendiri itu. Pertanyaan basi ini, terpaksa saya tanyakan. Kan gaji kita di DPR nggak sebanyak itu, Ton? Lah iya, makanya. Bayarnya gimana? makanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Ton, kamu habis berapa kira-kira, Ton? Ya di atas, ya nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Iya, wajar kalau nggak terpilih kamu. hampir sekitaran 10 kira-kira gitu lah. Saya dengar ada caleg di Dapil itu habis 50 M ya? Iya, besar-besar bang. Iya, bukan cuma di Dapil Jakarta 2, ada bahkan di sebuah daerah di Jakarta ini, saya dengar itu sudah di atas 100 miliar. Saya jijik membicarakan soal ini ya. Iya benar. Sorry, mohon maaf para pemirsa saya, karena saya pernah terlibat pada pertarungan seperti ini, tapi saya jijik membicarakan ini. Karena tidak seperti ini substansi dari kekuasaan itu yang harus kita perjuangkan. Masinton Pasaribu kena karma, sekarang tidak masuk ke dalam Senayan meskipun sudah memberikan 100-200 ribu per orang dengan habis sampai 10 miliar. Masinton Pasaribu gagal ke Senayan. Ya karena sebelumnya bisa jadi karena Masinton Pasaribu mengolok-olok Gibran dengan sebutan Samsul, padahal Gibran sudah meminta maaf atas kekhilafan itu. Namun dijadikan politik oleh Masinton Pasaribu dan akhirnya sekarang keok. Terima kasih Bung Faisal yang telah berani mengangkat ya, masalah yang sangat-sangat sensitif yang bisa membuat kami lebih tahu, lebih gamblang. Juga Bang Masinton, terima kasih yang telah berani speak up dalam podcastnya Bung Faisal. Meskipun saya harus mengucapkan turut berbelasungkawa atas kegagalannya dalam pencalekan kemarin, nggak jadi. Tapi nggak apa-apa, udah beberapa periode jadi anggota dewan kan gitu loh. Untuk PDIP, Hasto Kristianto, Pak Jarod, Bu Mega, Ganjar Pranowo yang teriak-teriak curang, yang teriak money politik, Belgedes, tuh kadermu ngaku sendiri sekarang. Sudahlah, semakin Anda membuka aib orang lain, membuka ketidakberesan menurut Anda, orang lain semakin dikuliti. PDIP dan kader-kadernya yang sering teriak-teriak. Tuh kadermu Dewi Masinton Pasaribu. Tuh kader dedengkote PDIP. Ucapkan sendiri itu. Dan tolong ditanya, apakah dalam membagi duit dia juga sampaikan jangan lupa pilih calon presidennya Ganjar Pranowo. Tanya itu. Gak mungkin. Pasti jangan lupa yo, ojo lali gambari. Ini duit kok Masinton Pasaribu. Makanya itu aja sih gak jadi. Apalagi sing Ganjar gak bagi-bagi. Sorry bro, makanya jangan teriak-teriak kecurangan. Nih, kedengkote partai PDIP. Kurang apa maneh? Kurang bukti. Sekali lagi, semakin Anda menguliti orang lain, semakin terkelupas aib kalian sendiri. Salam dari Sorsawu Bakul Bendang. Masyarakat itu memang mau disogo nggak sih? Ini ada fenomena yang juga belum pernah terjadi sebelumnya di Dapil Jakarta 2 ini bang ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Khususnya saya bicara dalam negerinya lah ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Yang ini notabene adalah pemilih yang menurut saya ini jantungnya Jakarta nih. Pendekatan pilihannya itu lebih rasional. Tetapi saya dalam 2 kali pemilu sebelumnya itu nggak pernah yang namanya si A si B melakukan politik uang secara masif gitu ya. Tapi dalam pemilu ini kira-kira 5 hari sebelum pencoblosan itu bang,
tim kita itu udah nyampaikan informasi itu. Bahwa Terjadi politik uang masif bang, semua ditawari di bawah, termasuk tim-tim kita juga ditawari gitu kan. Apa iya sih di Jakarta masih begitu? tapi kan Jakarta 2 apalagi tingkat pendidikannya lebih tinggi, tingkat ekonominya lebih tinggi. Masa sih sampai melakukan itu? Jadi itu, terutama di basis-basis yang pemukiman padat apa segala macam, secara ekonomi juga menengah ke bawah. Nah itu seluruh partai politik caleg-calegnya main begitu menawarkan, ada yang menjanjikan, ada yang sudah memberikan, ada yang panjarin apa segala macam. Terus ditawarkan ke saya, kita harus lakukan itu bang. Yang dalam ini saya bahkan berdebat itu sama tim-tim saya kan. Apa iya politik yang saya kenal itu ya ide, gagasan saya bilang. Kok pendekatannya duit? Bukan kita nggak bisa kasih duitnya kira-kira gitu bang ya. Ya bisa lah, besar kecilnya itu relatif lah ya. Betul. Tapi bertentangan dengan ini saya, prinsip demokrasi yang kita yakini gitu ya. Apa iya untuk terpilih saya harus bayarin itu? Apalagi apa iya seorang Masinton yang aktivis tiba-tiba yang selama ini sudah bersuara juga harus melakukan seperti itu ya? Pikiran Ya, itulah Masinton Pasaribu yang menyayangkan terjadinya money politik dan dia mengaku kalah dengan perpolitikan di Indonesia pada saat sekarang, di mana dia habis 10 miliar masih kalah dengan yang 50 miliar sehingga Masinton terjungkal di dalam pileg kali ini. Sebelumnya Masinton Pasaribu mengolok-olok Gibran sebagai Samsul. Keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu dalam debat. Panggilan baru sampaian Samsul alias Asam Sulfat. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nama panggilan baru oleh warganet yang membahasnya di berbagai lini masa medsos. Anak Presiden Jokowi itu pun dipanggil dengan nama Samsul alias singkatan dari Asam Sulfat yang mengacu pada pernyataannya mengenai asupan yang harus dikonsumsi ibu hamil. Mungkin masih ada yang belum tahu tuh bang, kenapa sih si paling Samsul? Kenapa Samsul? Itu julukan yang Bang Masinton ciptakan karena apa tuh? Itu kritik. Oh iya kan, ngatasi stunting kok pakai asam sulfat. Oh yang Ya, Gibran mokap salah loh orang. ngomong. Jadi Samsul singkatan dari Asam sulfat. Ini momen-momen mengenang Pilpres 2024 ya bang? Masih dikenang-kenang? Masih dikenang? Kita sih enggak. Oh iya. Bang Masinton Pemilih udah. brutal. Masa dikenang? Oh, kenapa? Karena Bang Masinton juga kena dampaknya ya? Yoi, pemilu brutal itu harus dievaluasi agar pemilu itu mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan atribut sebanyak itu habis berapa bang? Di di Pileg 2024 tadi. Nggak enak lah ngomongnya. Oh enak-enak aja lah bang. Ya kita bikin enak aja, biasa kok itu kan ongkos politik, siapa tahu nanti kita mau nyalek. Biaya politik itu pasti ya. Biaya politik itu pastilah ya, nyata atribut, bikin souvenir, bikin kaos dan lain-lain sebagainya. Kemudian mobilisasi personel, kan mobilisasi itu yang paling Minimal besar. 15M ada? Saya nggak nyampe segitu. Nggak nyampe, Nggak 10M? nyampe. Ya lebih kurang. Lebih kurang, 10M. Itu banyak kan habis buat apa bang? Kita atribut ya, kemudian souvenir, mobilisasi personel. Ya di situ. 10M gak dapat kursi tuh bang. Kurang banyak kali, kayaknya harus. Ya kalau Lebih lebih dari itu udah nggak masuk akal lah. Berarti ngasih duit dong, ngasih amplop gitu ya. Enggak. Dan itu di Jakarta ya, ukuran di Jakarta menurut saya nggak masuk akal. Kecewa gak bang? Apa? Kecewa gak? Nggak dapat kursi lagi? Apa yang mau dikecewain? Politik itu nggak boleh kecewa. Gitu ya? Iyalah. Kalau politik kecewa ya bukan orang politik. Konsekuensi bertarung itu ya begitulah. Bertarung itu pertama ya siap mental. Iya kan? Kalau ya belum beruntung ya coba lagi. Ya gitu aja. Meskipun nggak boleh kecewa. dikerjain. Iya nggak boleh kecewa. Nggak boleh kecewa tetap. Politik itu nggak boleh kecewa. Marah gak bang? Marah dengan keadaan mungkin ya kita ya sedikit sebel lah ya dengan sistem aturan apa segala macam. Di Perjuangan sebagai partai penguasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan itu bang. Bahwa kami partai pemenang ya berkuasa nggak? Iya kan? Partai pemenang iya.
Tapi bukan yang penguasa. Itu disclaimer dulu. Kan gitu. sebelum berselisih ikut bagian dari penguasa juga, Bang. Sebelum PDI Perjuangan berselisih dengan Presiden Jokowi. Orang mempersepsikan begitu. Tapi saya rasa PDI Perjuangan bukan yang berkuasa. Dia cuma partai pemenang ya. Nah gitu. Sama seperti sekarang juga partai pemenang kan 3 kali gitu. Kayak gitu loh. Kalau berkuasa kan berarti bisa mengendalikan kekuasaan. Toh kekuasaannya kan bukan di kita. Iya kan? Ada di presiden. Akhirnya Masinton Pasaribu mengakui kelemahannya di dalam pemerintahan saat ini. Kekuasaan sebetulnya walaupun PDIP menang, namun demikian kekuasaan ada di tangan Jokowi. Meskipun Masinton berusaha mati-matian untuk menggagalkan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian semua gerak langkah Masinton Pasaribu dengan mengolok-olok Samsul tidak bisa mempengaruhi pemilih masyarakat yang lebih mencintai keluarga Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai anak sulung Presiden Joko Widodo yang mengalahkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Hal inilah yang membuat PDIP atau Ibu Megawati begitu sangat geram sekali terhadap langkah-langkah politik Presiden Joko Widodo atau langkah-langkah politik Gibran Rakabuming Raka. Ya, berkali-kali Gibran Rakabuming Raka diremehkan oleh PDIP. Namun demikian sekarang siapalah yang bisa menang? Ternyata Gibran pun bukan orang yang ecek-ecek yang bisa direndahkan oleh Masinton Pasaribu. Namun demikian Gibran membuktikan siapa dirinya. Kapok kamu Masinton Pasaribu, ambiar.